Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yusnaini SAKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Pada kesempatan ini, saya Juraja Apni dengan NPM 228330044 izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Sumut KCPC Sekambing Medan. Latar belakang pada penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi memandang perlunya keahlian para manajer keuangan di dalam sistem informasi akuntansi dan pelatihan sistem informasi akuntansi, di mana kedua kegiatan tersebut merupakan struktur yang menyimpulkan berhasil apa tidaknya penerapan sistem informasi akuntansi. Informasi perusahaan yang terungkap dengan jelas atau transparan merupakan suatu alat di dalam penerapan sistem pengendalian internal pada organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya efektivitas sistem pengendalian internal, maka perusahaan maupun organisasi mampu menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang besar karena akan terjadinya hal-hal yang tidak pernah diduga. Apabila tidak ada efektivitas sistem pengendalian internal, risiko atau halangan yang mampu mendatangkan kerugian besar mampu terjadi secara terus-menerus tanpa terdeteksi pemilik perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sumut KCPC Sekambing? Yang kedua, apakah efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sumut KCPC Sekambing? Yang ketiga, apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sumut KCPC Sekambing? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi pemberian kredit secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sumut KCPC Sekambing. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sumut KCPC Sekambing. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi pemberian kredit dan efektivitas sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sumut KCPC Sekambing. Manfaat penelitian pada penelitian ini, yang pertama itu bagi peneliti, menambah wawasan bagi peneliti dan pemahaman serta penerapan teori-teori yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi khususnya pada pemberian kredit, sistem pengendalian internal, dan kinerja karyawan. Yang kedua, bagi perusahaan, memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi khususnya pada pemberian kredit, sistem pengendalian internal, dan kinerja karyawan sehingga diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi pihak-pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membaca, terutama untuk menambah pengetahuan. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini, yang pertama itu kinerja karyawan. Kinerja karyawan atau biasa disebut sebagai prestasi hasil kerja dapat diartikan sebagai suatu hasil dari apa yang telah dikerjakan secara kuantitas dan kualitas yang diraih oleh seorang karyawan di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh karyawan tersebut. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi dalam mengumpulkan data-data, lalu mencatat data-data tersebut, disimpan di dalam sistemnya, dan pada akhirnya data-data tersebut diolah untuk memberikan informasi-informasi yang berguna di dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, sistem pengendalian internal.
Mulyadi mengartikan sistem pengendalian internal mencakup metode, struktur, organisasi perusahaan, dan pengukuran yang dikoordinasikan agar dapat menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan, memeriksa ketelitian dan memeriksa keandalan data-data akuntansi, memicu tingkat kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Selanjutnya, kerangka konseptual bisa dilihat pada tabel bawah. Hipotesis 1. Sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada bank sumut KCP sesi kambing. Hipotesis 2. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada bank sumut KCP sesi kambing. Hipotesis 3. Sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada bank sumut KCP sesi kambing. Adapun metodologi penelitian pada penelitian ini, yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Menurut Sugiono, pendekatan asosiatif adalah pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh yang satu dengan yang lain. Sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer yang menggunakan metode kuesioner. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu pada Bank Sumut KCP Sesi Kambing, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dan yang terakhir, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Bank Sumut KCP Sesi Kambing, dan sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah 30 karyawan Bank Sumut KCP Sesi Kambing. Definisi operasional variabel bisa dilihat pada tabel, yaitu kinerja karyawannya, indikatornya mencakup kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian. Sistem informasi akuntansi, indikatornya yang pertama yaitu relevan, akurat, dan ketepatan waktu. Selanjutnya, sistem pengendalian internal, indikatornya yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, 4 informasi dan komunikasi, yang 5 pemantauan. Untuk skala ukurnya itu Likert. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas, dan yang keempat autokorelasi. Yang keempat yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini yang pertama yaitu uji parsial atau uji T, yang kedua uji signifikansi simultan atau uji F, dan yang terakhir koefisien determinasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.